Esok Kamis malam 5 Juni 2025, Gelora Bung Karno tidak hanya jadi panggung pertandingan, tapi jadi ajang pembuktian. Lampu sorot menyinari ribuan wajah penuh harapan. Puluhan ribu suara akan menggema, menembus langit Jakarta, memanggil satu nama Indonesia. Tapi kali ini lawannya bukan sembarang tim, ini adalah China. Tim yang sempat menampar Garuda dengan skor menyakitkan 2-1 di Qingdao. Tim yang kini datang dengan misi menghancurkan asa Indonesia dan membawa 10 penyerang untuk meluluh lantahkan pertahanan Garuda. Tapi kali ini beda. Ini di kandang kita. Ini bukan lagi tentang skor, tapi tentang harga diri, tentang masa depan, dan tentang sebuah mimpi menuju Piala Dunia 2026. Dean James sudah bersumpah akan tampil habis-habisan jika diberi kesempatan. Jordi Cruyff sudah bilang, ini laga 6 poin. Dan Patrick Kluivert tahu ini bisa jadi momen terpenting dalam karir kepelatihannya. Semua mata tertuju ke GBK. Pertanyaannya sekarang, apakah timnas Indonesia siap untuk membalas? Atau justru akan kembali jadi korban serangan brutal China? Jawabannya ada di dalam cerita ini. Bukan sembarangan komentar, bukan sekedar pengamat. Jordi Cruyff, mantan pemain Barcelona dan Ajax, kini jadi penasihat teknis timnas Indonesia, menyebut laga ini sebagai pertandingan 6 poin. Kenapa 6 poin? Karena kalau Indonesia menang, bukan cuma menambah 3 poin buat Garuda, tapi juga menghancurkan peluang rival langsung, yaitu China. I think the home game against China, that's what in football we call like a six-pointer. You know, it's the vital game. Always in football, the first game is the most important game. But I think it's the most important game also because China is near to us. So you just need to try to kind of get one rival less for your main objective. And I think what we have to do is mainly think game by game. So to think about Japan now, it's not. Ya, bagi Jordi, ini bukan saatnya mikirin Jepang. Fokus dulu lawan China. Ambil 3 poin, dapatkan kepercayaan diri, baru kemudian pikirkan langkah selanjutnya. Karena menurutnya, kemenangan ini bisa jadi titik balik. Titik balik bukan cuma buat klasemen, tapi buat mental seluruh pemain Indonesia. Dan kabar baiknya, Jordi melihat sendiri, para pemain saat ini sedang dalam semangat luar biasa. Very good and happy to be back. Happy to see all the faces again from the staff players and you can see that everybody is very excited for. Dari latihan di Bali sampai tiba di Jakarta, suasana tim solid, kompak dan penuh energi positif. Inilah mentalitas yang dibutuhkan di laga sebesar ini. Mentalitas tim yang tak cuma ingin bertahan, tapi juga memenangkan pertempuran. Di tengah barisan skuad Garuda, ada satu nama yang diam-diam menyimpan dendam. Ia adalah Dean James. Bek kiri yang tampil penuh semangat saat debut lawan Australia. Tapi sayangnya, saat Indonesia menang dramatis lawan Bahrain di GBK, ia tak diberi menit bermain. Dan sejak saat itu, ada satu impian kecil yang terus ia jaga. Debut di GBK, di hadapan puluhan ribu pendukung merah putih. 3 points and I hope I can make my debut in the stadium. So, but yeah. Ya, ucapannya bukan isapan jempol, karena Dean datang dengan kondisi siap tempur. Dalam sesi wawancara, pemain kelahiran Belanda tersebut menyebut persiapan timnas kali ini jauh lebih matang dibandingkan Maret lalu. Good, I think we are prepared really good and we started in Bali, of course, with a few more days than last time. So I think we have a good chance. We have a good team, good players. So. Ia bahkan menegaskan meskipun tidak bermain, asal Indonesia menang, ia tetap bangga. Karena baginya ini bukan soal personal, ini soal bendera di dada. So, but yeah, it's a team sport and if we win and I don't play, I'm happy as well. Tapi andai dimainkan, Dean siap menunjukkan versi terbaiknya. Musim ini, Dean James tampil konsisten bersama klubnya, Go Ahead Eagles di Eredivisie. Sebagai bek kiri, kontribusinya tak main-main. 2 gol dan 2 assist dari 25 pertandingan. Jadi bukti bahwa ia tidak hanya kuat bertahan, tapi juga berbahaya saat ikut menyerang. Tak hanya itu, Dean juga jadi bagian penting saat Go Ahead berhasil meraih trofi Piala Belanda. Prestasi besar yang menunjukkan mental juaranya di level klub. Dan jika melihat data dari Transfermarkt, market value-nya kini menyentuh titik tertinggi sepanjang karirnya. Sebuah sinyal kuat bahwa Dean sedang berada dalam puncak performanya. Saat yang tepat untuk jadi pembeda di laga besar seperti lawan China.
Di sisi lain lapangan, tim tamu datang bukan sekedar membawa formasi, tapi ancaman. Pelatih China, Branko Ivankovic, melontarkan pernyataan mengejutkan. Tak cuma bawa 4 striker, tapi 10 pemain bertipe menyerang. 4 forwards, is it true? What? 4 forwards in your squad? 10 You will use forwards. 4 strikers. Not 4, 10. 10. 10 strikers, of course. No. In your formation, is it 4-2-2 or We are 10 4-2-4? strikers, you know. We are team 10. We all of us going up and we are coming back. So total football, right? What think we can win the game? I'm Bukan basa-basi, Ivankovic menyatakan bahwa seluruh pemainnya diinstruksikan untuk naik menyerang saat menguasai bola dan segera mundur saat kehilangan bola. Ini bukan formasi, ini filosofi, all out attack, di mana nama-nama yang dibawa terselip striker berbahaya seperti Zhang Yuning, Serginho, Wang Yudong, dan Wei Sihao. Kombinasi kecepatan dan penyelesaian yang akan menguji sekuat apa pertahanan Garuda malam nanti. Ivankovic bahkan menyatakan, kami ingin mencetak gol sebanyak mungkin. Kalimat yang bukan cuma jadi motivasi buat China, tapi juga alarm keras bagi Indonesia. Karena strategi agresif ini bisa jadi bumerang. Jika timnas Indonesia mampu bertahan disiplin dan memanfaatkan ruang kosong di belakang para penyerang China, maka serangan balik bisa menjadi senjata mematikan. Pertanyaannya sekarang, akankah Indonesia jadi korban dari 10 penyerang atau justru menjadikan itu celah besar untuk melukai balik musuh lama di rumah kita sendiri? Di tengah ancaman agresif dari China, timnas Indonesia tidak datang dengan tangan kosong. Meskipun tanpa 2 pilar utama, Martin Paes dan Marcelino Ferdinand karena akumulasi kartu, Garuda tetap menurunkan kekuatan terbaiknya. Emil Audero diprediksi akan mengisi posisi kiper utama dan menjalani debut perdananya. Di depannya, tembok pertahanan akan dipimpin oleh Jesus, Rizky Ridho, dan dilengkapi 2 fullback Kevin Dix di kanan dan Verdonk atau mungkin Dean James di kiri. Pemusatan latihan sejak 26 Mei di Bali hingga kembali ke Jakarta membuat chemistry tim jauh lebih solid dibandingkan laga-laga sebelumnya. Taktik Kluivert sudah matang, persiapan fisik sudah maksimal. Sekarang yang dibutuhkan tinggal satu hal, mental juara. Karena jika menang malam ini, timnas Indonesia tidak cuma membuka jalan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia, tapi juga berpotensi naik 6 peringkat di ranking FIFA. Dari posisi 123, Indonesia bisa melonjak ke ranking 117 dunia, tambahan 15,5 poin. Tapi kalau kalah, Garuda bisa turun ke posisi 126 atau bahkan 127. Sebuah konsekuensi berat yang menggambarkan betapa pentingnya kemenangan ini. Maka tak heran, GBK akan jadi medan perang sesungguhnya. Tapi perang ini bukan cuma milik 11 pemain di lapangan. Ini juga soal siapa yang bersuara paling nyaring di tribun. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan kita semua. Sekitar 3.000 supporter China akan hadir langsung ke stadion. Dan Indonesia harus membuktikan bahwa kita bisa jadi tuan rumah yang berkelas. Sebelumnya, FIFA menjatuhkan denda 400 juta rupiah akibat insiden diskriminatif lawan Bahrain. Kini waktunya supporter Indonesia menampilkan wajah aslinya. Solid, kreatif, penuh semangat, tanpa rasisme, tanpa xenofobia. Ya, di Liga tidak boleh ada acara-acara yang hal-hal yang justru menjatuhkan sesama anak bangsa. Ada berapa supporter Cina yang datang? Artinya 3.000. Ya, ini momen buat kita semua. Menang di lapangan, menang di tribun, menang di mata dunia. Oktober 2024, Garuda terbang ke Qingdao, tapi kita pulang dengan luka. Kekalahan 2-1 dari China jadi pil pahit yang masih teringat jelas. Tapi sekarang semua cerita berubah. Ini bukan lagi soal membalas skor semata, tapi membalas perlakuan, membalas keraguan, membalas prediksi media yang menganggap kita hanya tim kejutan, bukan tim penantang. Kini kita main di kandang sendiri, di bawah sorakan puluhan ribu supporter, di tengah sorot mata dunia. Dan satu demi satu, pemain Indonesia bersiap. Emil Audero dengan debutnya, Jesus dengan kepemimpinan dan pengalamannya, Dean James dengan tekadnya, dan Ole Rummenigge dengan haus golnya. Mereka bukan hanya ingin menang, tapi ingin meninggalkan jejak sejarah. Karena malam ini nanti bisa jadi malam ketika Indonesia membuktikan bahwa mimpi ke Piala Dunia bukan sekedar wacana. Dan buat Dean James, ini mungkin bukan sekedar debut di GBK, tapi momen lahirnya Garuda baru. Yang bertempur tidak hanya dengan kaki tapi juga dengan hati. Karena sepak bola kita hari ini sudah tidak lagi bicara soal siapa yang asli, siapa yang keturunan, tapi soal siapa yang mau bertarung untuk merah putih. Dan untuk para supporter, ini juga panggung kita. Mari kita tunjukkan bahwa GBK bisa bergemuruh tanpa kebencian, bahwa kita bisa menang tanpa harus menjatuhkan martabat bangsa.
Jadi malam ini bukan sekedar soal 3 poin, tapi tentang langkah besar Indonesia menuju panggung dunia. Satu tekad, satu semangat, demi satu tujuan. Garuda di Piala Dunia 2026. Dia ceritanya hari ini Daru JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.